Shalom Jemaat Tuhan, khotbah kali ini saya memberikan tema jaminan mulia, Blessed Assurance. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gerejanya GKI Roti Hidup selama 22 tahun. Sebenarnya tanggal 2 September 2001 ya, sampai 2 September 2023 berarti 22 tahun. Dan kita mengadakan tanggal 3 September karena melihat hari, kalau kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu, ya disatukan saja dengan hari Minggu. So sekalian, selamat ulang tahun GKI Roti Hidup. Tuhan pimpin masa depan gereja ini, Tuhan mengarahkan dan membuat gereja ini berkembang, memajukan dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, seorang bernama Francis Jane Van Alstyne atau dikenal dengan nama Fanny Crosby. Dia lahir sebagai seorang bayi perempuan yang lahir tanggal 24 Maret tahun 1820. Namun malangnya pada usia sekitar 6 minggu dia menderita infeksi di matanya. Karena dokter langganan sedang pergi ke luar kota, mereka terpaksa berobat kepada seorang yang mengaku diri sebagai dokter ya, di daerah itu. Namun malam bagi Fanny, setelah ditangani oleh dokter yang menyebut diri dokter itu, kondisi mata Fanny memburuk, bahkan membuatnya menjadi buta total, umur 6 minggu. Keadaan itu membuat orang tua Fanny menjadi sangat sedih. Dan kesedihan keluarga itu pun bertambah tatkala ayah Fanny meninggal dunia beberapa bulan kemudian. Satu hal yang sungguh menyedihkannya. Jadilah keluarga ini hidup dalam penderitaan yang berlipat. Namun hidup harus tetap berlangsung meskipun sedang mengalami kesulitan. Prinsip itulah yang dimiliki oleh mama ibunda dari Fanny Crosby. Sehingga ia mau bekerja meskipun sebagai pembantu rumah tangga dari keluarga lain ya, untuk mendukung keluarganya sendiri. Lalu bagaimana dengan nasib Fanny yang masih kecil itu? Fanny kecil pun selalu dititipkan ke neneknya. Nenek Fanny lah yang banyak berperan membentuk kepribadian Fanny. Ia, sang nenek, dengan sabar mendidik Fanny, mengajarnya cara berdoa dan membaca ayat-ayat Alkitab. Setelah belajar di sekolah khusus bagi anak tunanetra, karena kedua mata Fanny menjadi buta. Lalu sekalian, Fanny ternyata mampu, ini kecerdasan yang luar biasa ya, mampu menghafal dengan luar biasa. Ia bisa hafal beberapa kitab dalam Alkitab, beberapa kitab. Ya, dia menghafal kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Amsal, dan sebagian kitab Mazmur. Luar biasa. Fanny ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, sepanjang hidupnya, menurut catatan, Fanny itu diberikan kemampuan untuk menulis lagu. Dan semua lagu yang ditulisnya sekitar 8.000 lagu yang dimasukkan dalam him kekristenan. Nah, sekarang kita khusus fokus dalam lagu yang namanya Blessed Assurance sesuai dengan judul khotbah ini. Blessed Assurance yang berarti jaminan mulia. Nah, lagu itu bermula ketika sahabat dari Fanny Crosby yang bernama Nyonya Phoebe Knepp. Nyonya ini seorang yang kaya dan pandai bermain organ.
Satu kali nyonya itu datang ke rumah Fanny. Perempuan yang juga senang menciptakan melodi untuk lagu-lagu rohani Kristen itu datang ke rumah Fanny dan berkata kepadanya, Tante Fanny, dia menyebutnya tante ya. Tante Fanny, saya baru saja mencipta melodi untuk lagu rohani. Coba ya, coba dengarkan, saya akan memainkannya. Phoebe kemudian memainkan melodi yang dia ciptakan dengan menggunakan piano. Nah, setelah beberapa kali diulang, Phoebe menoleh kepada Tante Fanny dan bertanya, Tante Fanny, apa yang dikatakan oleh not-not yang saya mainkan tadi? Apa yang dikatakan oleh not-not itu? Pada saat itu juga Fanny Crosby berkata, Blessed Assurance, Jesus is mine. Itu judul lagunya yang baru saja aku buat. Yaitu sungguh dan pasti jaminanmu. Yesus abadi kepunyaanku. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Blessed Assurance, Jesus is mine. Puji Tuhan. Dan di dalam waktu sekitar 5 menit saja, keseluruhan lirik lagu itu yang terdiri dari 3 bait selesai dikarang oleh Fanny Crosby. Memang dia punya bakat dalam membuat lagu-lagu sebanyak 8.000 lagu him. Puji Tuhan. Walaupun 2 matanya buta, tapi Tuhan memberikan dia mata rohani yang luar biasa. Dan Fanny Crosby pernah bicara waktu dia sudah tua. Nanti satu kali orang pertama yang kulihat wajahnya di surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena di surga setiap orang akan diberikan tubuh yang sempurna, yang buta tidak buta lagi, yang lumpuh tidak lumpuh lagi dan selanjutnya. Puji Tuhan. Terus sekalian, tema khotbah dalam ulang tahun GKR Roti Hidup yang ke-22 ini berjudul Jaminan Mulia. Terus kalian, hidup manusia perlu jaminan. Apalagi pada masa sekarang ini. Jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan untuk pekerjaan. Jaminan untuk perjalanan. Misalnya kita pergi ke luar pulau, ke luar negeri. Ada jaminan. Jaminan untuk keluarga. Jaminan bagi masa depan anak. Masa depan studi mereka. Luar biasa. Hidup sekarang ini memang banyak asuransinya. Karena manusia tidak tahu akan masa depan, maka manusia perlu jaminan asuransi itu. Nah, kita akan bicara sedikit saja tentang jaminan mulia ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu memberi jaminan yang tidak bisa diberikan oleh tokoh agama manapun juga. Jaminan yang khusus yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus juru selamat. Tidak bisa diberikan oleh tokoh-tokoh agama lainnya. Lihat Yohanes 3:16, saya kutip dalam terjemahan sehari-hari ya. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Puji Tuhan. Kalau kasih harus ada buktinya. Seorang mencintai seorang perempuan, misalnya seorang gadis, mana buktinya? Seorang gadis mencintai seorang pria, mana buktinya? Allah mencintai manusia, mencintai umatnya, mana buktinya? Dan ayat ini menjawabnya. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, puji Tuhan, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Yohanes 3 ayat 16 dalam terjemahan sehari-hari. Puji Tuhan. Terus sekalian, dalam ibadah perkabungan, hanya umat Kristen
yang bernyanyi memuji Tuhan. Mungkin orang-orang yang non-Kristen bingung. Ini orang Kristen dalam keadaan senang nyanyi. Dalam keadaan sedih seperti nyanyi. Bukan nyanyi sembarangan, tetapi nyanyi memuji Tuhan. Kenapa ya? Karena ada pengharapan dan keyakinan akan janji Tuhan yang pasti dan kekal itulah. Karena orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus itu, Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Sehingga orang Kristen menjadi yakin akan janji Tuhan yang pasti dan tidak bohong. Dan janji Tuhan itu kekal. Puji Tuhan. Sehingga semuanya itu membuat orang-orang Kristen mempunyai banyak lagu. Membuat banyak lagu memuji Tuhan. Puji Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Puji Tuhan. Di sini ayat ini indah sekali. Bagiku hidup adalah Kristus. Itu kata Rasul Paulus. Itu juga bisa kita semua yang percaya pada Yesus mengatakannya juga yang sama. Bagi kita hidup adalah Kristus. Hidup berbuah bagi Kristus. Hidup memuliakan Kristus. Tapi kalau satu kali saudara dan saya satu kali akan dipanggil Tuhan, Rasul Paulus berkata apa? Dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita meninggalkan dunia yang fana, dunia yang sementara ini. Bertemu dengan Sang Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan memberikan kita tempat yang kekal di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebagian orang di dunia ini tidak senang dengan angka 4. Kenapa ya? Apalagi sudah pergi ke hotel-hotel, sudah pencet itu lift, kok nggak ada lantai 4, adanya lantai 3, lompat ke 5. Ya, seperti juga di hotel yang besar juga nggak ada lantai 13, yang ada lantai 12, lompat ke lantai 14. Kenapa ya? Karena bagi sebagian orang mereka nggak suka dengan angka 4. Karena angka 4 menurut bahasa Mandarin itu dekat dengan kata mati. Sehingga orang gak suka dengan angka 4 karena dekat dengan kata mati. Sedangkan 13 itu bagi orang barat itu disebut sebagai angka sial. Sehingga mereka tidak menggunakan lift lantai 13. Padahal diganti dengan lantai 14. Padahal sebenarnya 14 yaitu 13. Cuma diubah aja nomornya, nama nomornya. So sekalian, bagi orang Kristen yang percaya pada Yesus, firman Tuhan berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bagi orang yang percaya pada Yesus bukanlah satu hal yang menakutkan. Mati bagi orang yang percaya pada Yesus bertemu dengan Sang Juru Selamat di surga. Bertemu dan menerima kasih Allah yang kekal di sana. Puji Tuhan. Sekalian dalam kebudayaan tertentu kurang baik kalau kita bicara tentang kematian. Orang lagi senang-senang, kok kamu bicara tentang kematian? Karena mereka tidak suka dengan kematian. Kematian itu hal yang sungguh menyeramkan buat sebagian orang. Tapi bagi orang Kristen yang percaya pada Yesus dikatakan dalam firman Tuhan, kematian adalah keuntungan kita karena kita bisa bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Karena kematian bagi sebagian orang adalah pengalaman hidup yang menyedihkan dan sangat menyeramkan. Itu bagi sebagian orang. Tapi dalam Tuhan Yesus, kematian adalah keuntungan. Bolehkah saya minta saudara sama-sama mengucapkan kalimat dengan warna hijau ini? Tetapi dalam Tuhan Yesus, kematian adalah keuntungan. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 13
Rasul Yohanes berkata apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Luar biasa toh. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang menjadi pengampun dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Ya, jaminan mulia. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi jaminan sebagai gembala yang baik bagi domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan tuh berjanji akan memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginan kita. Yang dijanjikan Tuhan adalah untuk memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginan kita. Perlu dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Rasul Paulus berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu, tapi segala keperluanmu. Puji Tuhan, kami pernah diberi kesempatan untuk bangun 3 gedung gereja. GKMI Anugerah Jakarta, GKMI Semarang di Jalan Pemuda, kemudian GKI Roti Hidup yang kita sekarang tempat ini. Oh, kami melihat Tuhan luar biasa, menggerakkan banyak orang. Kami tidak perlu mengedarkan list ya, tapi kami berdoa ya, Tuhan mengirimkan berkat sehingga di GKMI Anugerah kita bisa membeli tanah 1.300 sekian di Taman Tanah Abang 3 Jakarta Pusat. Kemudian di GKMI Semarang kita bisa membangun di Jalan Pemuda, Jalan Protokol, dan sekarang kita membangun dan sudah membangun GKI Roti Hidup Semarang. Puji Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami apa yang Filipi 4 ayat 19 dikatakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu sekalian puji Tuhan, Dia juga sudah cukupi kebutuhan kami untuk mendukung kedua anak kami yang pernah kuliah dulu di BSD, ya BSD Bumi Serpong Damai, dan satu lagi di Bandung. Dua-dua sudah selesai kuliah, Tuhan cukupi kebutuhan kami. Dan ya salah satu sudah menikah dan punya 2 anak seperti yang saudara lihat ya. Dan satu lagi kalau Tuhan kehendaki Februari tahun depan akan menikah. Ya, Tuhan sudah tolong kami. Sekarang keduanya sudah kerja dan dalam posisi yang cukup baik. Dan kedua cucu yang baik juga. Terus sekalian, kami ingat selalu Matius 6 ayat 33. Kiranya ini juga menjadi berkat bagi saudara yang lain yang punya keluarga atau yang belum berkeluarga. Tapi ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan dulu akan kehendak Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan. Maka semuanya, semua kebutuhan kita akan ditambah kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga yang terakhir, Tuhan Yesus memberi jaminan penyertaannya yang kekal. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah kata Tuhan Yesus, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun Tuhan Yesus sudah pergi kembali ke surga, tapi Tuhan Yesus berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa melalui Roh Kudus-Nya yang diutusnya sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Disertai Tuhan tidaklah berarti hidup yang tidak ada masalah. Ya, saya ulang. Disertai Tuhan tidaklah berarti hidup kita tidak ada masalah. Hidup selalu lancar dan semua enak. Bukan begitu artinya. Justru kehidupan gereja yang mula-mula mengalami banyak aniaya oleh pemerintah Romawi pada waktu itu dan masyarakat pada waktu itu yang membenci kekristenan di berbagai tempat. Namun
Mereka mengalami penyertaan Tuhan seperti janjinya, yang menguatkan, menghibur, dan memberikan mereka jalan keluar. Puji Tuhan. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus yang dengan terus terang berkata kepada orang yang mau ikut dia. Lihat Matius 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia," itu Tuhan Yesus, "tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang mau ikut dia. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini adalah count the cost. Kamu mau ikut aku? Oke, bagus. Tapi apakah engkau pernah count the cost? Hitung pengorbananmu. Dalam bahasa aslinya count the cost berarti hitunglah biayamu. Biaya di sini nggak mesti dengan uang ya, tapi pengorbananmu. Hitunglah pengorbananmu. Apakah engkau siap berkorban gengsi, berkorban harga diri, berkorban segala macam untuk mengiring Tuhan Yesus? Mengiring Tuhan Yesus tidaklah mudah, tapi juga tidaklah terlalu sulit, karena Tuhan Yesus selalu membuka jalan dan membuka peluang kesempatan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan seorang tokoh yang suka memberi iming-iming kosong. Sehingga 2 Timotius 3:12 Rasul Paulus pernah berkata apa? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini Rasul Paulus dengan terus terang berkata, setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lalu sekalian, namun ada janji Tuhan yang pasti. Yohanes 16 ayat 33 berkata apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia, walaupun kita menghadapi tantangan, kita tenang saja. Kita bersandar saja kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus pernah mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Dan beliau telah naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Oh, puji Tuhan. Yang terpenting bukanlah kekayaan atau penderitaan dalam hidup sehari-hari. Ini penting ya. Yang terpenting bukanlah kekayaan atau penderitaan dalam hidup sehari-hari. Tapi yang terpenting adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan, penderitaan, aniaya, kalau Tuhan beserta kita, tenang saja kita. Tapi kalau kita menghadapi kejayaan, jangan melupakan Tuhan. Tetaplah percaya dan setia mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita baca ya Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu. Blessed Assurance, jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu. Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan. Lahir baru oleh Roh Kudus. Dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap
Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Baik, yang kedua, karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Refrennya lagi. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Memuji Yesus penebusku. Sekali lagi, memuji Yesus penebusku. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu karena Engkau telah menebus kami, mengampuni dosa-dosa kami, Engkau rela berkorban bagi kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak-Mu yang selalu memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu.